Hai, Shalom, selamat hari Minggu semua. Jumpa lagi dengan saya Bunda Lady dalam ibadah online PAR GBI Papua Jenjang Anak Tangguh. Anak-anak sekalian, pada hari ini Bunda ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita baik? Bunda harap kita semua dalam keadaan baik, walau pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi Bunda yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, untuk memulai ibadah online kita di hari ini, Bunda ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama dalam satu pujian, yaitu Kita Bertemu Lagi. Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Anak-anak sekalian, kita akan berdoa bersama untuk memulai ibadah kita di pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan kembali mempertemukan kami semua dalam ibadah online di pagi ini. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus mau datang memberkati kami, biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya mau jadi dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan kami di hari ini. Biarlah apa yang kami baca hari ini mau menjadi pegangan dan pedoman kami anak-anak-Mu dalam menjalani seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, pembacaan firman Tuhan di hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit bahwa ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah pembacaan kita di hari ini. Kiranya kita semua mau diberkati lewat pembacaan kita di pagi ini. Anak-anak sekalian,
Bunda ingin bertanya, apakah anak-anak tahu tentang kisah sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga? Kita pasti pernah mendengar kisah tersebut, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitan Tuhan tersebut, Tuhan Yesus selama 40 hari melakukan penampakan kepada ke-12 murid dan orang-orang percaya. Dalam penampakan itu terjadi percakapan antara Tuhan bersama-sama dengan ke-12 murid. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memulihkan kerajaan Israel?" Mereka berpikir ketika Tuhan telah bangkit, Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Seperti pada ayatnya yang ke-6, mereka berkumpul di situ dan berkata, pada masa ini bagaimana Tuhan mau memulihkan kerajaan Israel? Padahal Tuhan berkata kepada mereka bahwa tugas mereka bukan lagi tentang memulihkan kerajaan Israel, tetapi tugas mereka adalah untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Lalu setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Anak-anak sekalian, Bunda ingin bertanya, apakah tujuannya Tuhan naik ke sorga? Apakah anak-anak sekalian tahu? Bunda akan menjelaskan kenapa sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus naik ke sorga adalah untuk yang pertama, untuk menggenapi nubuatan para nabi sebelumnya bahwa Yesus harus disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke sorga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita semua orang percaya di sorga. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya. Karena janji Tuhan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, untuk mendampingi mereka dalam pelayanan mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Anak sekolah minggu, apakah tanggung jawab kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini? Bukan cuma tentang mengabarkan Injil saja. Sebagai anak-anak, kita juga diharapkan untuk memiliki prinsip yang kuat untuk fokus mengerjakan tanggung jawab yang kita terima. Jadi contohnya, sebagai anak-anak sekolah minggu jenjang anak tanggung, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, kita harus bertanggung jawab. Harus menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua. Apabila dikasih tanggung jawab sama orang tua di rumah, dikasih tanggung jawab dalam bentuk tugas sama guru di sekolah, harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Karena itu merupakan salah satu kita untuk mengabarkan Injil untuk sekeliling kita. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan diri dan terbuka untuk dibimbing. Kita sebagai anak-anak
kita punya banyak keterbatasan. Mungkin kita belum mengerti sesuatu, kita dapat dibimbing oleh orang tua kita, oleh kakak-kakak pengasuh, oleh bunda-bunda pengasuh, oleh guru-guru kita di sekolah, oleh pendeta-pendeta kita, ataupun oleh sesama kita. Kita mau dibimbing. Jangan kita tidak mau dibimbing, ya. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, mau menerima nasihat dan didikan. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga sikap kita dan perkataan kita. Ya, sebagai anak-anak sekolah minggu, terutama sebagai anak-anak jenjang tanggung, kita harus menjaga sikap dan tingkah laku kita. Yang terakhir, kita tidak terlibat dengan hal-hal yang mencemarkan kehidupan kita. Itu dengan kita taat dan patuh kepada orang tua kita. Apa yang orang tua, guru sekolah minggu, guru di sekolah mengajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dapat kita lakukan. Ya, anak-anak sekalian, itulah cara kita bagaimana kita bisa hidup sebagai saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang kenaikan Kristus ke sorga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Demikian cerita dan pembacaan kita di hari ini. Bunda harap kita semua dapat mengerti dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Amin. Anak-anak sekalian, untuk mengaminkan pembacaan dan renungan serta cerita kita pada hari ini, Bunda ajak kita semua bangkit berdiri lagi. Kita menyanyi lagu Di Sorga Nanti Pakai Baju Putih. Di sekalian, silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama ada di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus ada bersama-sama kami dalam ibadah online kami di hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan mau selalu mengingat atas hari kenaikan Kristus ke sorga. Kami mau menjadi anak-anak yang patuh dan taat dan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak kami semua yang ada di seluruh tanah Papua yang pada saat ini menyaksikan ibadah online GPI Papua di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka semua dalam masa pendidikan, masa bermain mereka.
Apapun yang mereka lakukan, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Mereka terbebas dan terjaga dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, biarlah Tuhan mau menyempurnakan seluruh doa dan ibadah kami hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Anak-anak sekalian, demikian ibadah kita di hari ini telah selesai. Bunda harap kita dapat berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Dadah!